Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini insya Allah kita akan eh, melanjutkan kembali untuk praktek membaca kitab dan masih di tafsir surat Al-Fatihah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Eh, Dan malam hari ini kita masuk ke paragraf yang baru setelah kemarin kita menyelesaikan satu paragraf ya berkaitan dengan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait argumen ataupun pendapat beliau bahwa basmalah itu bukan termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke paragraf berikutnya, insya Allah. Ya, di kemarin kita sampai, ya, kemarin kita sampai bagian yadullu ala annaha laysat minha. Ini kemarin ya. Berarti sekarang kita mulai dari amma min jihati siyaqi. Ya, ini kita akan bahas, insya Allah, pelan untuk pembahasan ini. Silakan sambil dicatat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, amma min jihati siyaqi. Ini amma min jihati siyaqi min haitsul ma'na. Adapun min jihati siyaqi. Ya, ini jar majrur ya. Eh, dari sisi siak ya. Siak di situ. Kalau kemarin itu kan yang sudah dibahas pertama adalah ya aman nasu ya. Adapun dari sisi nas, dari sisi dalil. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah dari apa namanya susunan kalimat yang ada di dalamnya ya. Susunan kalimat yang ada di dalam surat Al-Fatihah ya. Urutan-urutan ayat begitu ya, ini, urutan-urutan ayat. Kalau kemarin kan sebenarnya aman nasu karena dalilnya di sini. Wa dalilu hadza an-nasu wa siyaqus surah. Ya. Jadi dalil yang pertama nas, yang kedua amma min jihati siyaq. Adapun dari eh, apa namanya susunan ayat per ayat ya, kalimat per kalimat dari surat Al-Fatihah min haitsul makna, dari sisi maknanya ya. Min haitsul al-makna ya, berarti kalau ini huruf jar ya, jelas jar majrur, kemudian haitsu di sini ini dzaraf ya. Eh, kemudian mabninya dhammah kalau ini haitsunya ya, mabni haitsu dan dia mudhaf ke sini. Al makna berarti mudhafun ilaih, berarti al makna i'rabnya jar ya, tandanya kasrah muqaddarah. Kenapa? Karena al makna masuk ke dalam kategori isim maksur. Oke, amma min jihati siyaqi ya, adapun dari sisi siyaq ya, struktur ayatnya, struktur kalimatnya, min haitsul makna, dari sisi maknanya. Oh ya, ini asyiak udah jelas. Kalau asyiak mudhafun ilaih ya. Jihahnya di sini jar karena dia dulu huruf jar, kemudian asyaknya berarti jadi mudhafun ilaih dari jihah karena jihahnya di situ mudhaf ke asyiak. Baik, fal Fatihatu, maka al-Fatihah. Ya. Biasanya di sini amma ini ada huruf syarat, kemudian ada fa-nya di sini jawabnya. Adapun ya, adapun kalau di dalam bahasa Indonesia juga kan ada jika maka, adapun maka. Kalau di sini kan adapun dari sisi eh, susunan kalimat min haitsul makna, dari sisi makna surat Al-Fatihahnya, susunan-susunan maknanya ya. Fal Fatihah, maka surat Al-Fatihah. Maka di sini ini jawaban dari amannya.
Dan fal-fatihatu ini ada isim ma'rifat di awal jumlah. Karena ini kan udah selesai ya. Kemudian masuk ke pembahasan fal-fatihah maka ini jadi mubtada. Makanya dia rofa. Fal-fatihatu maka al-fatihah ya sab'u ayatin bilittifaq bilittifaqi. Maka surat Al-Fatihah ya, itu sab'u ayatin, ada 7 ayat bilittifaqi itu sepakat. Bilittifaq dengan kesepakatan. Jadi sab'u kenapa rofa? Ya, sab'u ini kenapa rofa? Jawabannya karena jadi khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah di sini jadi mubtada. Oke. Ayatin berarti dia mudhafun ilai sab'unya mudhaf ya. Ayatin mudhafun ilai ya i'rabnya berarti jar tandanya kasroh karena jamak muannas salim. Bilitifaki ittifaq ya. Ini bacanya kenapa ittifaq? Asalnya dari ittafaqo yattafiqu ittifaqon. Asalnya dari ittafaqo. Ittafaqo yattafiqu ittifaqon. Ittifaq. Wa idza aradta dan jika aradta engkau ingin. Misal ini kan ini 7 ayat ya. Jadi surat Al-Fatihah itu sepakat jumlah ayatnya ada 7. Para ulama sepakat jumlah ayatnya ada 7. Cuman perbedaannya nanti gimana baginya. Nah, 7 ayat itu mulainya dari mana? Karena gini, karena 7 ayat itu pasti secara urutan kalau dibagi dua berarti 3,5 3,5 ya kan? Kalau 7 ayat jika dibagi dua 3,5 3,5 dan ini nanti akan berkaitan erat dengan hadis sebelumnya ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan Allah Tabaraka wa Taala berfirman qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah itu menjadi dua. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Nah itu kan dibagi dua. Surat Al-Fatihah ketika dibagi dua, kalau jumlah ayatnya ada 7, maka otomatis 3,5, 3,5. Nah itu yang akan dibahas di sini oleh beliau. Wa idza aradta an. Dan jika engkau ingin. Nah teman-teman, kayak gini kan lihat misal. Ini kan sebenarnya ada kemungkinan bacanya arodat, misal. Kenapa kok milihnya aroda? Karena kalau seandainya arodat, berarti kan aroda itu apa namanya? Sebenarnya aslinya aroda, cuman kan nggak ada alifnya. Yani kemungkinan besar dia gandeng dengan salah satu domir. Ya, namanya juga fi'il madhi ya. Soalnya kalau cuman aroda kayak gini, nggak ada. Asalnya itu aroda, ya, asalnya aroda, sehingga nggak mungkin dibacanya arodat karena sudah tidak ada alifnya. Berarti kemungkinannya yang gandeng dengan tak ya antara arodtu, arodta, arodti, gitu ya. Arodtu, arodta, arodti. Arodtu berarti saya, arodta berarti engkau, arodti berarti engkau perempuan. Yang aroda, aroda, arodu, arodat. Ingat ya, fi'il madhi. Aslinya kan ini aroda. Aroda. Kan sering ketemu dengan kalimat ini ya. Aroda. Artinya adalah ingin. Aroda, aroda, arodu, arodat, arodata, arodna, arodata, arodtuma, arodtum, arodti, arodtuma, arodtunna, arodtu, arodna. Berarti kan yang ini ketemu dengan tak kayak gini, kemungkinannya berarti antara arodtu, arodta, arodti. Kalau arodtu berarti saya. Kalau saya, wa idza arodtu, dan jika saya ingin antuwazia, oh, berarti nggak pas. Karena setelahnya ini tak. Karena ini nyambung ya. Berarti pasnya itu maka pasnya itu kalimatnya anta wa ida arota dan jika engkau. Kenapa? Karena setelahnya ada kalimat antuwazzi'a. Antuwazzi'a ya. Antuwazzi'a ini dari wazza'a yuwazzi'u artinya membagikan.
Antuwazzi'a berarti wazza'a yuwazzi'u ini ada tak di awal berarti pasnya kan tuwazzi' ya tuwazzi' kalau tuwazzi itu fi'il mudhari ini kalau mau pelan-pelannya begitu ya berarti kan wazza'a yuwazzi'u misalnya eh, kelihatan dibagi dua enggak ya itu ya Bapak Ibu kelihatannya cuma satu ya di layar ya Cuman satu aja. oh cuma satu ya 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 sebentar tadi baginya ingatnya bagikan seluruh layar mungkin. Nah kayak gini. Ini buat contohnya. Misal. Mana tadi ya? Wazza'a yuwazzi'u. Asalnya ini kan kalau kalau diawali tak berarti kemungkinan fi'il mudhari ya Bapak Ibu, teman-teman. Ingat ya ada istilahnya huruf mudhari'ah ada terserah ini bacanya mau Anita mau Ana itu biasanya itu Ana itu. Kalau diawali ini kemungkinan dia fi'il mudhari. Ini kan aslinya wazza berarti kalau itu fi'il mudhari aslinya ada tiga huruf. Tinggal aja cari di kamus wawu, zai dan juga ain. Kalau secara kalimat yang sedang dibahas maka ketemunya ini asalnya apa namanya nanti ketemunya akan berbentuk wazza'a yuwazzi'u. Berarti simpelnya ketemunya seperti ini wazza'a. Berarti itu kan fi'il mudhari wazza'a berarti yuwazzi'u. Oke, fi'il mudhari'nya waza'a adalah yuwazi'u. Itu pakai tak. Berarti tinggal diurutin aja. Yuwazi'u yang pakai tak itu apa dan ngelihat kalimat sebelumnya. Ini mungkin agak kalau kalau ngurutnya apa namanya detail banget lebih awal dari awal-awal ya memang mungkin agak ribet dikit tapi ya enggak apa-apa. Ya. Arot ini kan kemungkinannya arota, arotu, aroti kan. Antara engkau, saya ya engkau laki-laki engkau perempuan atau saya gitu dan di sini pasnya itu ternyata pakainya tak kalau yang pakai tak itu coba kita turunkan ke bawah yuwazzi'u yuwazzi'ani yuwazzi'una tuwazzi'u tuwazzi'ani yuwazzi'na berarti kemungkinan pertama hiya tuwazzi'u ya kan ketemu di situ tuwazzi'u tuwazzi'u berarti ini ketemu domir yang pertama ada hiya ya. Saya ulangi ya, coba sambil diingat-ingat teman-teman ya. Yuwazzi'u, yuwazzi'ani, yuwazzi'una. Tuwazzi'u, baru ketemu ya satu yang sesuai dengan contohnya ini. Tuwazzi'u, tuwazzi'ani, yuwazzi'na. Tuwazzi'u, ketemu lagi. Ternyata ada di domir anta. Ya, domir anta tuwazzi'u tuwazzi'ani tuwazzi'una tuwazzi'ina tuwazzi'ani tuwazzi'na uwazzi'u nuwazzi'u maka ketemu ternyata yang pakai tuwazzi'u itu dua antara domir hiya dia perempuan dan domir anta ya domir anta engkau laki-laki maka di sini ketemu berarti yang pas di sini dari awal ini bukan arotu karena yang ini bukan saya, tapi ini anta. Berarti yang ini juga pasnya anta. Kalau anta berarti arota begitu. Eh, agak ribet nggak, anu Bapak Ibu untuk nebak? Iya Ustadz, yang ini ribet yang kata ini. Ya, itu kalau mau didetailin ya. Makanya kemarin-kemarin jarang didetailin langsung. Karena dulu juga awal-awal anak praktek baca kitab nggak harus langsung detail-detail banget seperti ini. Tapi butuh pembiasaan aja. Tapi nggak apa-apa. Sesekali biar nanti teman-teman itu mandan-mandan mulai kebuka. Oh caranya kalau mau didetailin itu seperti ini nebaknya. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan biar lebih agak dapat banyaknya. Wa idza aradta an tuwazzi'a, maka di sini berarti kalimat pasnya adalah ketika engkau idza aradta
Apa yang engkau inginkan dan ketika engkau ingin gitu ya maksudnya. Berarti apa yang engkau inginkan? Antuwaznya sab'al ayati, engkau membagi 7 ayat ya tuwaznya. Berarti antuwaznya ini jadi maf'ulun bihnya aradta. Maf'ulun bih ya bentuknya masdar muawwal antuwaznya. Wazi'anya tuwazi'anya nasab kenapa? Karena didahului an ya. Kalau ini jelas ya fi'il mudhari'nya nasab didahului an. Kemudian tuwaznya sendiri dia butuh objek. Mana objeknya? Maf'ulun bihnya sab'a. Makanya di sini nasab ya. Makanya di sini sab'al ayati nasab di sini. Sab'al ayati. Kalau ayati di sini mudhafun ilaih. Dan jika engkau ingin antuwazi'a, engkau membagi sambal ayati 7 ayat ala atas maudhu'in. Kalau ini jelas ya kayak isi maf'ul, maf'ul. Tadi dahulu ala berarti ala maudhu'in asalnya. Tapi karena ini mudhof ya, ini ada isim nakiro ketemu dengan isim ma'rifat, kemungkinan yang seperti ini mudhof mudhofun ilaih. Maka di sini kalau untuk di sini memang pasnya mudhof mudhofun ilaih. Berarti ala maudhu'is surati ya. Berarti antuwaznya sabal ayati engkau membagi 7 ayat ala maudhu'is surati ya, berdasarkan pembahasan dari surat Al-Fatihah ya. Berdasarkan dari pembahasan surat Al-Fatihah. Jadi kan membagi berdasarkan apa namanya pembahasan surat Al-Fatihah itu yang dari hadis sebelumnya dibagi menjadi 2 gitu. Kan itu pembahasan inti surat Al-Fatihah itu kan dibagi menjadi 2 ya. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Baik. Maka wajadta wajadta ini berarti mirip kayak aradta. Jika engkau ingin, berarti di sini jika engkau ingin, maka engkau akan mendapatkan. Maka pasnya di sini wajadta ya. Kalau ini nggak pakai rumus-rumusan kayak tadi tapi nebak arota berarti di sini wajadta. Engkau akan mendapati apa yang kau dapati anna nisfaha bahwa separuh dari surat Al-Fatihah adalah huwa qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca dulu sampai akhir ya biar mantan paham dulu baru nanti mungkin bahas i'rabnya. Kayaknya kalau tadi bukan nurung pemanasan kebetulan apa namanya mantan hangat sih dan ya. Bukan kalau pemanasan kan tujuannya hangat, kalau umum malah repot nih Bapak Ibu ya. Baik, anna nisfaha bahwa separuh dari surat Al-Fatihah huwa qauluhu ta'ala itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hiyal ayatul lati. Jadi kalau dihitung ya, wajada anna nisfaha tengah-tengahnya di bagian ayat ini. Ini kalau dihitung dari apa namanya hadis yang sebelumnya ketika qasam tu sholata baini wa baina abdi nisfain itu kan yang disebutkan pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Nah, ketika dihitung 1, 2, 3 tengah-tengahnya yang ayat keempat itu yang bakalan dibagi 2 itu ketemunya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Wahia wahiyal ayatu dan ini adalah ayat allati yang ya allati yang qala Allahu fiha Allah tabaraka wa taala berfirman tentang ayat tersebut di dalamnya qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat, maksudnya surat Al-Fatihah, baini antara diriku wa baina abdi dan antara hambaku nisfa ini menjadi 2 bagian. Ya, kenapa kok bisa ngitungnya kok jadi itu yang di tengah? Ya, li'anna karena sesungguhnya alhamdulillahi rabbil alamin wahidah. Ini satu wahidatun ayat yang pertama gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim Ats-Tsaniyatu Tsaniyatu. Dan Ar-Rahmanir Rahim itu ayat yang kedua. Maliki Yaumiddin Ats-Tsalisatu
Ini ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga. Ya kan? Tiga. Kan 7 ayat ya. Berarti tengah-tengahnya ayat yang keempat. Wa kulluha, dan di sini kata Syekh rahimahullah taala wa kulluha, dan semuanya, maksudnya semuanya itu mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, dan malik yaumiddin, semuanya itu hakun lillah. Itu hak untuk Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Kan surat Al-Fatihah qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Nah, inilah lihat qasamtus sholata baini, ya. Ibaratnya di sini tuh kayak baini wa baina abdi. Nah, kan jadi dua. Ada haknya Allah, ada hak untuk para hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dilihat mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Ini yang alhamdulillahi rabbil alamin, ini wahidah, tsaniyah, salisah, itu kulluha haqqun lillahi azza wa jalla. Semuanya haknya hak untuk Allah azza wa jalla. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ini ar-rabi'ah, yang ar-rabi'ah ini, ya, yaknil wasat. Ini tengah-tengahnya. Wahia qismani, dan di sini dibagi menjadi dua. Wahia, dan ayat ini, dan dia gitu, maksudnya ayat tersebut, qismani, ada dua bagian. Qismun minha hakun lillah, ya. Qismun minha hakun lillah. Qismun minha berarti sebagian dari ayatnya, ya. Qismun kan bagian, ya. Eh, Sebagian dari ayatnya hakun, itu hak lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qismun lil abdi. Wa qismun, dan sebagian, qismun hakun lil abdi, adalah haknya untuk para hambanya, untuk hambanya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ini lil abdi, untuk hambanya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, lil abdi, ini untuk hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini bisa dipahami sampai di sini ya, Bapak Ibu teman-teman, ya. Ya. Baik, kita lanjutkan paragrafnya biar lebih enak. Ya. Bentar, saya tak sambil minum dulu. Baik, kita lanjutkan. Fatakunu, sebentar. Baik, ini kita lanjutkan ya. Fatakunu, ya, maka thalathu ayatin lillahi azza wa jalla, fatakunu thalathu ayatin lillahi azza wa jalla, wa hiya thalathul ula. Maka 3 ayat lillah, untuk Allah azza wa jalla, ya. Wa hiya thalathul ula, dan itu adalah 3 ayat pertama. Fatakunu thalathu ayatin lillah azza wa jalla. Maka 3 ayat bagiannya untuk Allah. Wahia salasul ula, itu adalah 3 ayat pertama. Wasalathu ayatin, dan ada 3 ayat lil abdi, untuk hamba. Wahiyas salasul akhirat. Wahiyas salasul akhiratu, dan itu adalah 3 ayat terakhir. Berarti yang sirat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Ya, baik.
Kemudian di sini wawahidatun dan ada satu ayat wawahidatun ada satu ayat ya bainal abdi wa rabbih itu dibagi antara hamba dengan Robnya. Wahiyar robi'atul wusto dan itu adalah ayat keempat yang berada di tengah-tengah. Ayat keempat yang berada di tengah-tengah. Ya, saya ulangi. Fatakunu salatu ayatin lillahi. Berarti salatu kenapa dia rofa di sini? Karena dia jadi isimnya takun ya. Fatakunu salatu ayatin lillahi azza wa jalla khabarnya lillah ya. Wahiyya salatul ula dan itu adalah tiga ayat yang pertama. Wa salatu ayatin lil abdi dan tiga ayat untuk hamba. Wahiyya salatul akhiratu dan itu adalah tiga ayat terakhir wa wahidatun bainal abdi wa rabbih dan ada satu ayat yang itu dibagi antara hamba dengan Robnya wahiyar robbiyatu dan itu adalah ayat yang keempat al-wusta yang tengah-tengah. Jadi di sini beliau mengatakan yang keempat itu pas tengah-tengah karena Allah mengatakan Allah berfirman qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain dan ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karena Allah tabaraka wa taala menyebutkan apa namanya di sini di riwayatnya yang kemarin kita baca ya bahwa hadza baini wa baina abdi nisfain ini hadza baini wa baina abdi nisfain ini untuk hambaku untukku dan untuk hambaku dibagi jadi dua yaitu ketika Allah tabaraka wa taala berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau ketika seorang hamba membaca ini Allah tabaraka wa taala menjawab hadza baini wa baina abdi nisfain berarti kan ini pas. Ayat ini diletakkan di tengah, jadi ayat kalau ini diletakkan jadi ayat yang keempat maka pas. Tapi kalau ayatnya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, maka nanti ayat tengah-tengahnya bukan iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Gitu. Maksud beliau gitu ya. Jadi kalau awalnya Bismillah kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, tengah-tengahnya Maliki Yaumiddin kan gitu ya. Tapi kalau mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, maka ayat yang keempatnya, tengah-tengahnya adalah iya karena wa iya karena nasta'in. Jam berapa ini? Jam 9. Kita lanjutkan dikit ya. Thumma min jihati siyaqi. Thumma min jihati siyaqi min haitsul lafzi. Ya, kalau tadi min haitsul makna. Kan ya? Thumma min jihati siyaq dari sisi susunan kalimat tapi dilihat sisi lafadznya. Sisi lafadznya. Kalau tadi sisi maknanya ya, sisi maknanya. Kan gitu ya. Min haitsul makna. Nah, ini pertama. Min haitsu al makna. Dilihat dari sudut pandang maknanya. Kalau yang ini min haitsul lafzi. Amma min jihati siyaq, adapun dari sisi siyaqnya, susunan urutannya ayat-ayatnya, susunan ayat-ayatnya, min haitsul lafzi dari sisi lafadznya, faida kulna maka ketika kita mengatakan innal basmalata sesungguhnya basmalah ayatun ayat minal fatihati ya dari surat al-fatihah maka lazima mengharuskan antakuna mengharuskan apa antakunal ayatu as-sabi'atu tawilatun ala qadri ayataini maka itu mengharuskan ayat ketujuh panjang. Ya, seperti halnya panjangnya dua ayat yang digabungkan. Ya, gitu ya. Saya ulangi ya. Dari sisi lafad ya. Idza qulna innal basmalata ayatun minal Fatihah, ya. Maka sesungguhnya jika basmalah dikatakan kita katakan termasuk satu ayat dalam surat Al-Fatihah, lazima maka itu mengharuskan antakunal ayatu sabiah, ayat yang ketujuh itu tawilatun ala qadri ayataini. Itu panjang sebagaimana panjangnya dua ayat.
Yang simpelnya itulah yang tertulis di dalam mushaf, ya. Yang tertulis di dalam mushaf, ayat ketujuh itu panjang banget, ya. Kenapa? Karena memang secara umum mushaf itu mengikuti riwayat Hafiz an Asim, ya. Nanti bisa tanya ke yang lebih paham terkait dengan ilmu riwayat, ya. Tapi yang jelas, terutama mushaf-mushaf yang ada di kita di Indonesia memang seperti itu, sehingga ayat yang ketujuh pasti panjang dan ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala mengajak kita untuk melihat dari sisi lainnya, melihat dari sisi lainnya. Ingat ya, sebagaimana dulu pernah kita sampaikan di awal, apa namanya perbincangan, diskusi yang dilakukan oleh para ulama terkait dengan basmalah itu sudah cukup panjang dari dulu sampai sampai sekarang. Jadi kita pun ya tidak perlu diributkan. Nanti tinggal dilihat mana yang kira-kira apa namanya menurut teman-teman misalnya penjelasan dari guru-guru kita yang paling apa namanya condong untuk teman-teman ikuti, diyakini untuk diikuti ya silahkan, ya, antara yang basmalah termasuk surat Al-Fatihah atau basmalah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Tapi karena di sini kita sedang praktek membacanya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka kita baca penjelasan beliau. Ya, ini untuk tambahan thaqafah, pengetahuan kita. Oh, di sini ternyata penjelasan beliau, alasan beliau itu kayak gini. Gitu ya. Jadi antakuna lazima. Ini kan lazima mengharuskan ya. Mengharuskan berarti butuh fa'il karena ini fi'il ya. Fa'ilnya mana antakunal ayah. Antakuna berarti fa'ilnya itu apa namanya? Masdar muawwal. Antakuna ya. Sedangkan takuna di situ kan kana yakunu ya, dia berarti butuh isim, butuh khobar. Ya, isimnya al ayatu sabiatu, ya. Kemudian oh iya, ini tawilatan ala qadri ayatin. Tadi saya bacanya tawilatun ya. Tawilatan ini khobarnya takuna, ya. Tawilatan ala qadri ayatin. Jadi lazima an takuna ayatu sabiatu tawilatan ala qadri ini. Mengharuskan ayat yang ketujuh itu panjang banget sebagaimana dua ayat. Wa minal ma'lumi, dan sebagaimana yang sudah bisa dipahami, diketahui, anna taqarubal ayati fit tuli wal qasri huwal aslu. Kata beliau rahimahullahu taala bahwa taqarubul ayat, taqarub ini ini master ya dari taqaraba ya taqarabu, ya, dari tafa'ala ya tafa'alu, taqaraba ya taqarabu, taqaruban gitu ya, taqarub. Nah, mendekat, bertaqarub. Taqarub kan mendekatkan diri, taqarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini taqarubul ayati, ya taqarubul ayat berarti kan taqaruba ya karena ada ananya. Anna taqarubal ayati, bahwasanya berdekatannya ayat-ayat, artinya kesamaan, ada kemiripan. Dekat berarti kan miripnya. Ada kemiripan dari ayat dengan ayat yang lain, fituli wal qasri, dari sisi panjang dan pendeknya ayat, huwal aslu, itulah asalnya. Ya, jadi Syekh rahimahullahu taala ingin mengajak kepada kita kalau melihat di dalam Al-Qur'anul Karim ya ada surat, secara umum surat itu kalau ayatnya pendek ya secara umum dalam satu surat itu kebanyakan ayatnya pendek dan panjang pendeknya itu mirip. Kalau ayatnya itu panjang-panjang, maka kebanyakan panjang-panjangnya juga mirip. Banyak yang misal surat Al-Baqarah, yo ayatnya panjang-panjang gitu. Nah, di sini surat Al-Fatihah itu mayoritas pendek-pendek, ya, mayoritas pendek-pendek. Jika basmalah itu dimasukkan ke dalam satu ayat, maka mengharuskan ayat yang terakhir itu panjang banget dibanding ayat-ayat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, itu yang dimaksudkan oleh beliau. Fassawabu, maka beliau mengatakan maka yang benar, alladzi la syakka fihi, alladzi yang la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, annal basmalata, bahwasanya basmalah laisat minal fatihati, bukan termasuk ke dalam surat Al-Fatihah, kama annal basmalata, sebagaimana basmalah laisat min baqiyatis suwar, bukan juga apa namanya ayat, eh, ayat pertama, maksudnya ayat pertama dari surat-surat yang lainnya. Karena kan basmalah kan disebutkan di ayat-ayat di di awal-awal surat ya. Ya, makanya kama annal basmalata laisat
di awal surat, tapi bukan awal surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala alam. Jadi ini penjelasan beliau. Gitu ya. Oke, sebelum kita mungkin sedikit ulik apa namanya bagian dari sisi i'rab. Yang terakhir tadi apa ya Ustaz? Fassawabu. Fassawabu yang terakhir, maka yang benar, ya, sawabu, Oh. alladzi yang la syakka fihi, tidak ada keraguan. La syakka itu tidak ada keraguan. Alladzi la syakka fihi yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Annal basmalata, bahwasanya basmalah laisat minal fatihah. Dia bukan termasuk surat Al-Fatihah. Kama sebagaimana annal basmalata, basmalah itu laisat, bukan, dia bukan, berarti isimnya laisa itu dia kembali ke basmalah ya. Min baqiyatis suwar, bukan termasuk juga ayat dalam surat-surat yang lainnya. Baqiyati. Mim baqiyatis. Baqiyati, ya. Baqiyat itu min baqiyati suwari. Artinya apa ya Ustaz? Baqiyatis suwar? Baqiyah, baqiyah itu sisa. Hmm. Masih. Baqiyati suwar, sisa surat-surat yang lainnya. Baqiyah maksudnya surat-surat ini. Baqiyah tapi secara makna letterleknya sisa. Ya, baqiyah. Baqiyah suwar itu jamak dari surah. Surat gitu ya. Ustaz, syukran. Wah. Ada yang mau ditanyakan lainnya? Ini mau mau dirinci atau cukup kayak begini dulu aja? Tes, Mas Dimas, Mas Alfian, Mas Setiawan, Pak Lutfi, Abu Ja'far. Karena di range aja nggak apa-apa, Ustaz. Rinci nggak apa-apa. Masih siap ya? Oke. Sekarang kita ulangi bacanya dari awal sambil kita rinci pelan-pelan. Sudah diharokati dan diterjemahkan semua ya? Nah, mudah diharokati Ustaz. Oke Insya ya. Allah sudah. Ya, saya hapus dulu. Kita coba latihan. Ya mungkin kalau kalau ngerincinya kayak tadi semuanya mungkin agak lama ya. Jadi sebagian yang udah pernah dipelajari ya kita lewat-lewati aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari awal. Jadi amma min jihati siyaqi. Kali ini jelas ya, jar majrur min, kemudian ini jar as-siyaqi ini mudhafun ilaih. Jihati ini siyaqi mudhafun ilaih. Jadi bacanya amma min jihati siyaqi. Min haitsul makna, dari sisi makna. Ini mudhaf ke al-makna. Al-makna berarti mudhafun ilaih. Oke, dari sisi makna. Hisul ya Ustaz, bukan Haitsu, hai. min haitsu. Haisul. Haitsu ini dzaraf ya. Dzaraf makan. Mabni dia, mabni dhammah. Haitsu, haitsul makna. Fal Fatihatu, maka surat Al-Fatihah ini mubtada ya. Fal Fatihatu ini kan apa namanya? Isim ma'rifat di awal jumlah. Maka surat Al-Fatihah sebu ayatin bil ittifaq. Itu jumlahnya 7 ayat dengan kesepakatan, ya. Kenapa sebacanya sebu? Karena ini jadi khobar. Sebu'nya jadi khobar. Ini jadi mubtada. Kalau ini jelas ya ayatin mudhafun ilaih. Bil ittifaq jar majrur ini muta'alliq. Bil ittifaqi, bacanya bil ittifaqi. Asalnya dari ittafaqa yattafiqu ittifaqan. Oke, wa idza aradta, tadi udah kita bahas ya. Wa idza aradta, dan jika aradta engkau ingin antuwazzi'a, ini dari wazza'a yuwazzi'u, anta berarti wazza'a yuwazzi'u, yuwazzi'u, yuwazzi'ani, yuwazzi'una, tuwazzi'u, tuwazzi'ani, yuwazzi'na, anta tuwazzi'u. Nah, berarti antuwazzi'a, karena kemasukan an berarti jadinya nasab ya. Antuwazzi'a. Dan jika Anda ingin membagi, waza, membagi, wazi' itu membagi, bagilah. Ya. Jika Anda ingin membagi sab'al ayati, 7 ayat, ya, karena ini kan 7 ayat bil-ittifaq. Nah, kalau 7 itu Anda ingin bagi gitu bahasanya. Ya. Ala maudhu'i surati, berdasarkan ya, atau atas gitu ya. Tapi kalau bahasa kita berdasarkan tema surat Al-Fatihah ya.
berdasarkan tema surat Al-Fatihah yang memang sudah kita sebutkan tadi ada dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambanya. Wajadta, maka engkau akan mendapati, apa yang engkau dapati? Anna nisfaha huwa qauluhu ta'ala. Berarti anna nisfaha huwa qauluhu ta'ala ini maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih dari mana? Dari wajadta. Engkau akan mendapati. Apa yang engkau dapati? Anna. Nah, ini jadi maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihnya bentuknya masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal anna isim dan khobarnya. Kalau yang ini masdar mu'awwal, ini maf'ulun bihnya. Yang ini juga sama, ini maf'ulun bih. Antuwazi'a sab'ala ayati, ini maf'ulun bih. Dari mana? Dari arodta. Jadi arodta dan wajadta ini kan apa namanya sama-sama butuh maf'ulun bih. Arodta, engkau ingin. Apa yang engkau inginkan? Antuwazi'a sab'ala ayat. Wajadta, engkau mendapati. Apa yang engkau dapati? Anna nisfaha huwa qauluhu ta'ala. Gitu ya. Anna nisfaha. Anna, udah jelas ya. Anna. Dan biasanya teman-teman ingat ya, biasanya itu kalau item anna sama inna ya. Kalau anna itu di tengah dia. Kayak gini dia bisa jadi maf'ulun bi, biasanya pakainya anna. Tapi kalau di awal kalimat pakainya inna gitu ya. Ini menunjukkan anna di sini dia jadi posisi yang lain karena dia di tengah. Dan di sini dia berposisi sebagai maf'ulun bi dari wajata. Makanya pakainya anna. Kalau di awal kalimat pakainya inna gitu. Wajata anna nisbaha, engkau mendapati bahwa separuh dari surat Al-Fatihah huwa qauluhu ta'ala, atau pertengahannya ya, pertengahannya ya dari surat Al-Fatihah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wahiyal ayatul lati qala Allah Ta'ala. Wahia, dan dia ini mubtada lagi. Al ayatu ya, khobar allati ini yang berarti sifatnya allati, sifatnya al ayat. Wahiyal ayatu, makanya di sini ayatu rofa. Kenapa? Karena dia jadi khobar. Wahiyal ayatul lati qala Allahu fiha, ayat allati yang qala Allahu, Allah tabaraka wa taala berfirman fiha ya, di dalam ayat tersebut, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Ya, aku telah membagi salat, qasamtu solata di sini nasab karena maf'ulun bih ya, baini wa baina abdi nisfaini ya, antara diriku dan antara hambaku nisfaini menjadi dua bagian ya. Jadi dua bagian. Ya, nisfaini di sini berarti jadi hal ya, isimnya nasab tandanya ya karena dia isim mutsanna. Li'anna ya. Li'anna karena sesungguhnya alhamdulillahirabbil alamin ya. Ayat alhamdulillahirabbil alamin itu wahidah. Ini ayat yang pertama. Wahidatun. Ya. Ini wahidatun ya. Eh, jadi khobarnya anna li annal hamdulillah li annal ayat, maksudnya ayat alhamdulillahirabbil alamin ini berarti posisinya kalau kalau mau langsung ya ini fi mahalli nasbin, jadi isimnya anna. Tapi kan ini bentuknya kalimat ya, bukan bukan bacanya kemudian jadi alhamdulillah, enggak, tapi kalimatnya tetap sama ya karena ini kan dalam kurung ya. Berarti ini menunjukkan ini enggak berubah, ini sesuai dengan aslinya. Ya, sesuai dengan posisi aslinya. Makanya wahidatun dia rofa karena jadi khobarnya anna. Li annal alhamdulillahi rabbil alamin itu wahidatun ayat yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim ya. Ats-tsaniyatu ini ayat yang kedua. Kalau ini mudah ya. Malik Yaumiddin ayat yang ketiga, ats-tsalitsatu. Wa kulluha. Kenapa ini rofa? Nah, karena udah titik koma, udah berhenti agak lama begitu ya. Wa kulluha ini mubtada lagi. Pokoknya ingat-ingat teman-teman, kalau habis berhenti titik ataupun yang lainnya, baca pertama kok isim ya kemungkinan dia mubtada. Makanya bacanya ya rofa. Wa kulluha, dan semua itu hakun lillahi ya, itu adalah hak lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini jadi khobarnya ya. Khobarnya kulluha lillah ini bisa jadi muta'aliknya dari hakun ya, keterangan untuk hakun. Wa kulluha, semua ayat itu hakun adalah hak. Haknya siapa? Lillah azza wa jalla. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ar-rabi'ah, ini ayat yang keempat, ini ya anil wasat, ini yang ke tengah ya.
Bisa bacanya to ujungnya ketika diniati jadi maf'ulun bihnya dari yakni wasato gitu ya. Wahia qismani ya. Wahia qismani ini ada dua. Wahia qismani. Qismani dia jadi khobar. Wahia mubtada qisman. Makanya dia rofa tanda rofanya pakai alif karena isim musanna. Qismun minha ya. Hakun lillahi azza wa jalla. Qismun minha hakun lillahi azza wa jalla. Ya. Kism ataupun jenis yang pertama itu adalah haknya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kismun minha hakun lillahi azza wa jalla. Bentar. Kita lanjutkan sampai mana tadi ya? Wahia qismani ayat. Yakni wasat. Ini tengah-tengah. Rabi'ah, ini ayat yang keempat. Ini ayat yakni al-wasata. Ini ayat yang tengah ya, tengah dari 7. Berarti kan dibagi menjadi dua. Wahya kisman, makanya yang ke tengah-tengah dari 7, maka ini dibagi menjadi dua. Qismun minha, ya. Qismun ini bisa jadi mubtadanya, minha, ya. Hakun lillah azza wa jalla. Ini khobarnya qismun adalah hakun lillahi azza wa jalla. Hak untuk Allah azza wa jalla. Wa qismun haqqun lil abdi dan qismun sebagian lagi adalah haqqun ini makanya ini rofa ya lil abdi untuk hambanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian lil abdi ihdinas siratal mustaqim lil abdi ini untuk hamba siratal ladzina an'amta alaihim ini juga lil abdi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini juga lil abdi. Ya, beliau langsung menjelaskan lil abdi. Maksudnya hada lil abdi, hadhihi lil abdi, hadhihi lil abdi, hadhihi lil abdi gitu langsung. Jadi ini langsung penjelasannya. Ya. Kalau ada jerma-jerur kayak gini teman-teman, apa namanya muncul sendirian-sendirian seperti ini biasanya bisa kita takdirkan dia itu entah misalnya dia jadi khobar begitu ya dari mubtada yang mahdhuf ya itu juga bisa seperti itu ya. Simpelnya kalau diterjemahkan bisa langsung sebagaimana kayak dalam bahasa Indonesia juga sama ada kondisi-kondisi seperti itu tidak butuh kata subjek di awal langsung ke objeknya, misal objek pembicaraan. Ini untuk kamu, kan harusnya ini barang ini untukmu, barang ini untukmu, barang ini untukmu, gitu kan? Barang ini untukmu. Tapi kadang-kala kita mengatakan barang ini untukmu, ini untukmu, ini untukmu, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Jadi langsung ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Barang ini ya udah nggak ada lagi, gitu ya. Barang ini ya tidak disebutkan, tapi udah jelas ini buat kamu, gitu. Baik, itu dibuat simpel aja. Kalau yang seperti ini ya, Bapak Ibu, teman-teman, nggak usah dibuat ribet. Baik, fatakunu salatu ayatin lillahi azza wa jalla. Kalau ini jelas ya, fatakunu ada takunu berarti harus ada isim dan juga harus ada khobarnya. Udah kelihatan takunu pakai tak berarti isimnya takunu ya pasti muannas. Nah, di sini ada salatu. Inilah yang jadi isimnya takunu. Ya, salatu ayatin lillahi azza wa jalla. Ya, salatu ayatin lillahi azza wa jalla. Berarti fatakunu maka takunu di sini langsung diterjemahkan fa-nya aja. Maka salah satu ayatin 3 ayat lillah untuk Allah. Gitu ya. Berarti lillah di sini jadi khobarnya takunu. Wahiyat salatul ula dan ini adalah 3 yang pertama. Wahiyat di sini jadi mubtada, salatu jadi khobarnya, al ula jadi naatnya untuk salat. Ya. Naatnya untuk salas. Salat. Hanya al ula. Salatul ula. 3 ayat yang pertama.
Wa thalathu ayatin dan 3 ayat. Ini atof ya, atofnya kemana? Ke salatu di sini. Makanya dia bacanya juga rofa. Karena salatu ayatin yang pertama bacanya rofa, maka yang kedua juga bacanya rofa. Wa salatu ayatin lil abdi, itu untuk hamba. Wahiyat salatul akhiratu, ini juga sama kayak yang di sini ya. Kan di sini wahiyat jadi mubtada, salatu di sini jadi khobar ya. Al akhiratu jadi naatnya salatu ya. Maka bacanya wahiyat salatul akhiratu. Oke. Wa wahidatun bainal abdi wa rabbihi. Wahidatun dan satu gitu ya. Ya. Ayat yang satu bainal abdi wa rabbihi ya, itu untuk hamba dan juga Robnya. Wahiyar rabi'atu, dan itu adalah ayat yang keempat, al-wusto yang tengah ya. Ayat keempat al-wusto yang berada di posisi tengah-tengah. Thumma kemudian min jihati siyaqi, dari sisi siyak susunan ayat-ayatnya, tapi min haitsul lafzi, dari sudut pandang lafadznya ya, dari sudut pandang lafadznya, lafadz ayatnya itu, faida kulna, maka jika kita katakan ya, innal basmalata, sesungguhnya basmalah itu ayatun ya, ini isimnya inna, ini khobarnya inna. Isimnya inna nasab ya, khobarnya rafa. Berarti innal basmalata ayatun ya. Minal fatihati, dari surat al-fatihah. Lazima itu melazimkan. Apa melazimkan apa? Antakuna, berarti ini jadi fa'ilnya lazima. Antakunal ayatu sabi'atu tawilatan ala qadril ayataini ya. Ini apa namanya, lazima, melazimkan itu mengharuskan antakuna ya, bahwa al ayatus sabiatu, ayat yang ketujuh, berarti ayatus sabia, ayatu di sini jadi isimnya takuna, sabiatu jadi naatnya ayatu, maka antakunal ayatu sabiatu, khobarnya takuna nasab ya, isimnya takuna kan berarti rofa, khobarnya nasab, maka khobarnya mana? Ini mengharuskan ayat yang ketujuh tawilatan, dia panjang, berarti tawilah ini dia jadi khobarnya takuna, tawilatan ala qadri ayat ini ya. Qadri itu apa ya bahasanya enaknya itu, kadar ya, ya. Ala qadri ayat ini apa namanya, kadar panjangnya itu ya, kadar panjangnya seperti ayat ini, 2 ayat. Berarti qadri di sini jar karena dia dari huruf jar. Ayat ini dia mudhofun ilaih dari qadri. Qadri ini jadi mudhof. Ayat ini mudhofun ilaih, dan tanda jarnya pakai ya karena ayat ini isim mutsanna. Wa minal maklumi, dan sebagaimana sudah diketahui, annal anna, sesungguhnya taqarubal ayati ya, kesamaan antara ayat-ayat, taqarub itu kan berdekatan maksudnya, tapi ya kesamaan, kemiripan antar ayat, fituli wal qasri, dari sisi panjang dan pendeknya, huwal aslu, ini adalah yang asalnya, hukum asalnya gitu gitu kata beliau. Ya berarti huwa di sini jadi mubtada, al aslu di sini jadi khobar ya. Anna isimnya taqarrubal ayat ya. Fituli wal qasri ini dia muta'alliq, huwal aslu ini khobarnya. Berarti khobarnya bentuk jumlah gitu ya. Ini khobarnya siapa? Khobarnya anna. Anna isimnya ini taqarrubal ayat fituli wal qasri huwal aslu. Ya, khobarnya huwa al aslu. Oke. Berarti fi mahali rafa'in. Fas sawabu, maka yang benar sawabu di sini jadi mubtada. Alladzi la syakka fihi, yang tidak diragukan lagi, la syakka fihi, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, annal basmalata, bahwasanya basmalah itu laisat minal fatihati, bukan termasuk dari surat al-fatihah. Ini mirip dengan yang kemarin, udah nggak perlu dibahas ya. Ini ada laisa, ini ada anna isimnya, ini khobarnya ini. Nah laisa
isimnya hiya, kembali ke basmalah, ya. Laisat minal fatihah ini jadi khobarnya laisa, ya. Kama annal basmalata laisat min baqiyati surati, ini juga mirip dengan kondisi yang sebelumnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, barangkali ini Bapak Ibu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Semoga bisa ditangkap nanti, kalau apa namanya masih agak perlu diulangi, boleh diulangi videonya ya. Baik, ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu. Ini ada beberapa yang izin berarti ini. Ibu-ibunya cuma satu ini. Bukan ibu-ibu ini, namanya ibu tok. Ibu Ida. Ya, Aku Aisyah tanya dulu. Ustadz, Ya, gimana Ibu Ida? yang yaknil wasato itu dibacanya kalau di wasal yaknial atau tetap yaknil dan menghilangkan itu ya Ustadz? Yaknil wasato. Eh, kalau yang yakni gitu ya. Iya, kalau di Ini wasal. kalau diwasolkan, ini pasnya Allah Ta'ala seingatannya yakni al-fasat, wasato, kalau wasol ya. Karena dia dua sukun ketemu. Yakni, yaknya itu sukun, kemudian ada alif, apa namanya, di depannya juga sukun. Jadi kalau ada dua sukun ketemu, kemudian maka salah satunya harus diharokati supaya tidak, supaya mudah untuk membacanya. Nah, Ustadz, syukran. Nah, Wan, barakallahu fiik. Ada yang lain, Bapak Ibu? Karena izin bertanya, Ustaz. Iya, boleh. Silakan Mas Alfian. Hmm. Tadi yang pembahasan Mas Darmo awal, eh, Ah, paragraf pertama, Ustaz, yang Anna Nisfaha, Anna nisfaha. Ya, anna nisfaha wa qauluhu ta'ala. itu berarti kalimat tersebut sebagai maf'ulun bihi, berarti fi mahalli nasbin, Ustaz. Betul, betul. Fi mahalli nasbin. Terus kalau yang di atasnya, Ustaz, yang Antuwas ya. Antuwazia, itu juga sama, Ustaz, atau beda? Sama. Sama. Fi mahalli nasbin, maf'ulun bihnya arta. Mas Darmo awal juga, Ustaz, itu. Masdar muawal juga. Jadi masdar muawal ada dua ya Mas Alfian. An Hmm. plus fi'il mudhari, anna isim dan khobarnya. Itu dua. Hmm. Jadi yang pertama an plus fi'il mudhari, yang kedua itu anna isim dan khobarnya itu juga masdar muawal. Cuma dua ya, Ustaz, ya? Ya, dua itu. Enggak. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan. Ada yang lain? Iya, mohon maaf ya, saya juga agak mendan anu ya, sempat 5 watt tadi itu. Iya, ini tadi nemenin keluarga jadi agak ngantuk malamnya ini. Baik, ada yang lain? Abu Ja'far, lengkap ya udah ya? Ya, Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Pak Lutfi aman, Pak Lutfi? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Mas Tiawan? Insya Allah nanti nyimak rekamannya lagi, Ustaz. Ya. Nyambi karo ngomong apa? Enggak, Ustaz, ngomong santri asrama ini. Oh, mau santri asrama siap. Benar, Bapak. Oke, Mas Dimas aman, Mas Dimas ya? Insya Allah secara makna paham, Ustaz. Barakallahu fiik, insya Allah. Alhamdulillah. Ibu Ida, cukup ya Ibu Ida ya? Baik, Itu nanti mau tanya yang untuk membedain cara bacaan sama Anna itu ketemunya apa gitu ya? ketemunya apa? An sama Anna. Di depannya, kalau di depannya fiil berarti an. Kalau di depannya isim berarti anna. Oh iya ya. Nah, Nah, syukran ya. Ustaz. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Cukup insya Allah. Baik, nah, insya Allah cukup. Kalau begitu kita lanjut, ini yang mendengarkan rekaman. Berarti nanti mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan rekaman silakan dipersiapkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Insya Allah kita lanjut pekan akan datang. Berarti membaca satu persatu ya.
Ini agak panjang dikit, maka persiapannya kalau bisa agak cepat ya. Jadi agak panjang, ada berarti 3 atau 4 paragraf, sebagian paragraf kecil ya. Tapi usahakan yang lancar dan yang cepat. Dan bisa menerjemahkan. Minimal lancar gitu, minimal lancar dulu untuk pembiasaan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.